Bismillahirrahmanirrahim. Maka waktu paling baik itu untuk menghafaz pertama waktu subuh, itu masih bersih, masih mudah. Kalau tak percaya nanti bisa dimulai. Menghafaz siang hari dengan subuh hari itu berbeza, ya, kecepatannya berbeza. Misal di Indonesia tuh subuh selesai jam 5, jadi jam 4.40 itu sudah azan, solat selesai, jam 5 itu sudah mulai menghafal. Mungkin di sini kan subuhnya jam berapa tadi? Jam 7.40 ya? Berarti hafaz 5.40 ya. Jam 6 sudah mulai. Selesai jam 6 mulai. Beda 1 jam saja. Ya. Saya kadang-kadang suka mengecek ya. Kalau tak jawab berarti dipertanyakan. 05.00 sampai dengan 07.00, 2 jam dulu. Sampai tiba waktu syuruk sedikit. Mulai jam 5 sampai jam 7, 2 jam. Ini kalau mengambil waktu Indonesia. Kalau waktu Malaysia mungkin jam 6 sampai jam 8. Sesuaikan. Berapa jam? 2 jam. Berarti ini kita dapatkan 2 jam. Sudah 2 lembar nih. 2 lembar kita hafazkan. Nanti saya berikan kunci cepat mendapatkan kecepatan hafazannya. 2 jam dapat 2 lembar. Ya, tahan sebentar. Setelah itu istirahat sejenak. Rehat dulu. Bawa dalam solat, praktekkan dalam solat sunnah. Rumusnya di Al-Quran, setiap solat sunnah itu gunakan untuk merajaah. Gunakan untuk merajaah. Penghafaz Quran tidak meninggalkan solat sunnah. Dia kejar rawatibnya, solat malamnya, terlebih tahajud. Tahajud itu untuk merajaah sempurna. Dalam Al-Quran semua ayat tentang tahajud umumnya akan terkait berkelindan dengan para penghafaz Quran. Ya, contoh Quran surah 73 ayat 20. Itu ayat bicara tentang tahajud, tapi diperintahkan kemudian di situ untuk menghadirkan Quran yang kita hafal. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Maka dalam tahajud ini silahkan bacakan yang paling mudah dari Al-Quran yang telah engkau hafalkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, kami telah mudahkan dihafalkan. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Faqra'u ma tayassara, menghafalnya yassarna, dibacakannya tayassar. Baik. 2 jam. Kemudian lepas itu jam 7.00 ambil rehat sejenak 1 jam untuk bisa rehat sini. Ya. Mandi dulu, makan dulu, istirahat dulu, macam-macam dulu 1 jam. Selesai. Lepas itu biasanya kami di Indonesia menggunakan metode tawaf. Biar tidak jenuh berada di ruangan di masjid, kami minta untuk keliling. Biasanya kita ada danau itu, keliling seluruh keliling danau. Atau keliling lapang, dia bawa mushafnya menghafal sambil berjalan supaya suasananya berbeza. Intinya ambil 1 jam kemudian untuk menghafaz di ruangan dulu, di luar ruangan, supaya suasananya lebih bisa refresh, lebih segar ya. 08 sampai 08.00 sampai 09.00. Hafazan tahap kedua. Ini WIB itu maksudnya Indonesia. Nanti disesuaikan. Berarti 1 jam. Ini hafazan tahap pertama. Ini hafazan tahap kedua. Tahan. Lepas tu balik ke ruangan, misal ke masjid. Ya, biasa menghafaz di masjid, keluar dulu, masuk, atau misalnya di rumah, awas jangan terlampau banyak juga lama di ruangan, itu tak sehat. Ambil suasana keluar. Ni masya-Allah Masjid Tuanku Mizan ni luas halamannya. Bisa juga keluar sambil berputar sambil jalan ya. Di Zeletin di Libya itu ada tempat markas hafaz Quran. Dia pagi-pagi tawaf keluar menghafaz Quran, berputar-putar 1 jam dia balik. Kemudian setelah itu masuk masjid, tahiyatul masjid, rehat sejenak, ambil 1/2 jam untuk mengulang apa yang telah dihafazkan tadi. Jadi pakai dalam solat sunnah. Ya. 09.00 sampai 09.30, 30 minit saja. Digunakan untuk merajaah, masuk masjid sedikit, tahiyatul masjid, bacakan. Diam sejenak, tenang lagi, mulai menghafaz lagi. 09.30, ini contoh saja, sampai 11.30. Ya, berarti diambil setidaknya 3 jam ya. Ya, 9.30, 10.30, 11.30. Ini ada 3 jam. Hafazan tahap ketiga. 9.30, oh ya 2 jam, maaf, 2 jam. Hafazan tahap ketiga. 2 jam? Baik, 10.30, baik, betul. 11.30, 2 jam. Hafazan tahap ke-3. 6. Rehat sejenak. 11.30 sampai kita ambil 13.30 supaya bisa istirahat. Ambil qailulat, tidur siang dulu sejenak.
11.30 kalau di Indonesia mendekat ke arah zuhur. Kalau di sini mungkin 12.30 sejenak istirahat ya, atau jam 13 istirahat. Nanti setelah sholat zuhur istirahat sejenak, makan, kemudian istirahat, tidur siang sejenak supaya tenang lagi, ya, segar kembali. Setelah itu, lepas itu 13.30 bangun lagi 13.30. Kemudian menghafaz lagi sampai jam 15 atau 15.30. Kita genapkan masuk ke asar. Jadi kalau sudah selesai tidur, berwudu kembali, mandi, siap-siap ke masjid sampai ke waktu asar. Ya. 13.30 sampai 15.30. Ada berapa jam? 2 jam ya? 2 jam di sini. Hafazan tahap yang keempat. Ini contoh. Ini yang saya sampaikan karantina ya. Artinya memang tinggal di tempat itu untuk menghafaz Quran saja, tidak ada kegiatan lain. Ya. Awal-awal mungkin terasanya agak berat. Nanti kalau sudah biasa, automatically tahu saya lihat ini saja, tahu saya lihat ini lagi, langsung otomatis sudah menghafal dan dinikmati nanti. Lepas itu salat asar, kita masuk lagi tahap yang selanjutnya jam 4.16.00 setelah salat asar 30 menit kurang lebih sampai dengan 17.30. Ada 1 jam setengah, 1 jam 30 menit hafazan tahap kelima. 17.30 sampai dengan 19.30 sampai ke Isya. Ini waktu Indonesia. Kalau di Malaysia barangkali 18.30 sampai dengan 20.30 saya. Yang penting menjelang ke Maghrib sampai ke Isya, istirahat. Mandi dulu, makan malam dulu, makan dulu. Makan itu supaya turun dulu, jangan sampai menghafaz dalam keadaan baru makan. Ya, makan dulu, jeda ke Isya, murojaah dikit-dikit, ba'da Isya mulai tambah lagi. Kita hitung sini. Sini tahap pertama 2 jam, tambah 1 jam berapa? 3 jam. Tambah 2 jam berapa? 5 jam. Tambah 2 jam berapa? 7 jam. Tambah 1 jam 30 menit berapa? 8 jam 30. Tersisa 1 jam 30 menit lagi. Kapan 1 jam 30 menit ini mulai dihafazkan? Setelah Isya. Lepas Isya 19.30 sampai jam 21. Ini kalau di Indonesia pukul 21. Ini pas sekali 1 jam 30 menit. Tambahkan sini, jadilah 10 jam. Di Malaysia tinggal disesuaikan saja, tambah 1 jam, tambah 1 jam, tambah 1 jam. Ya. Jadi ini sesuai dengan sabda Nabi. Kalau tak ada pekerjaan, janganlah kemudian begadang. Jangan banyak menghabiskan waktu malam, cepat istirahat. Nanti bangun lagi di malam hari. Nah, jadi jam 21 selesailah itu, selesai semua. Apakah selesai menghafaz? Ya, tahap menghafaz selesai, tapi murajaah belum. Murajaah untuk mengulang, menguatkan hafalan. Saya tak mahu ada orang menghafal, besoknya juz 2, juz 1 hilang. Ada karantina semacam itu. Hari pertama 1 juz pertama, hari kedua menghafal juz kedua, juz 1 hilang. Harus masuk juz 2, juz 1 kuat. Masuk juz 3, juz 1, juz 2 terbawa. Maka nanti saat jam 21, ya jam 9 malam PM istirahat 5 jam saja. Jangan lama-lama. 5 jam saja tidur. Jam 9 kita istirahat malam tambah 5. Berarti bangun jam berapa? 9 tambah 5 14 jam 2. Ya, jam 2 malam. Saya naikkan sini. Jadi jam 2 malam sudah bangun 02.00 AM. Ini tengah malam ya. Sampai dengan jam 03.30. Apa yang dikerjakan di waktu ini? Ini wajib, mesti dikerjakan oleh penghafaz Quran. Karena ayatnya dalam Al-Quran disandingkan dengan erat sekali, tidak dipisahkan. Penghafaz Quran tidak boleh meninggalkan tahajud. Mesti tahajud. Harus tahajud. Sekalipun cuma 2 rakaat, witir 1 rakaat, dia mesti bangun. Saya ulang, mesti bangun malam, tunaikan tahajud. Dan dalam tahajudnya ini, dia mengulang 1 juz yang telah dihafazkan tadi itu. Dia sudah istirahat 5 jam, dia bangun malam hari. Dan Allah langsung memanggil. Quran surat 17 ayat 79, paling kiri di pertengahan. Wa minal laili fatahajjad bih nafilatallah. Dari sementara malam kalian bangun tunaikan tahajud. Ayo bangun. Apa yang dikerjakan dalam tahajud itu? Membaca Al-Quran dengan tartil yang telah kita hafalkan itu.
Tahu dari mana Ustaz dalilnya? Buka Quran surah 73 ayat 1 sampai 20. Satu surah lengkap. Ya ayyuhal muzammil, duhai orang yang sedang tidur dengan selimut, enak benar kau ini tidur. Ada mudaththir, ada muzammil. Kalau mudaththir orang yang berlindung di balik selimut karena perasaan tertentu. Mungkin takut, mungkin apa dah. Nabi mendapat wahyu, setelah dapat wahyu itu kemudian Iqra, ingin dapat lagi, naik ke Gua Hira. Sampai di atas wahyu tak turun. Turun ke bawah, tiba kemudian ada malaikat manggil dari atas. Nabi belum pernah natap wajah malaikat dalam bentuk rupa aslinya. Sebelumnya menyamar menjadi lelaki. Rupa aslinya muncul. Ka'annahu, seperti itu makhluk duduk antara langit dan bumi. Yaqulu bainas sama'i wal ardi, memanggil Muhammad, Muhammad. Macam inilah pakcik jalan siang-siang di sini. Ya siang, suasana terang, tak ada orang satupun. Begitu jalan dipanggil pakcik, tengok kanan kosong, kiri kosong, tak ada orang, depan belakang kosong. Lihat ke atas ada orang pakai jubah putih, rambutnya panjang, dia panggil cik. Bagaimana itu? Lari kan? Kata Nabi, faru'ibtu minhu. Itu di hadis Al-Bukhari, nomor hadis yang keempat, paling kanan dari atas ke bawah sampai ke kiri. Dari riwayat Jabir bin Abdullah. Dipanggil, kata Nabi, faru'ibtu minhu, aku takut sampai bulu kudukku naik. Ya, takut itu bukan takut maksiat, takut karena Allah Subhanahu wa taala. Datang ke rumahnya, lalu bertemu dengan Sayyidah Khadijah, kata beliau, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Begitu diselimuti, turunlah surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, hei orang yang tengah berlindung di balik selimut karena takut tadi barusan bertemu dengan malaikat. Ya, qum fa'anzir, bangun, berikan kemudian peringatan kepada manusia. Tapi kalau al-muzammil bukan, dari kata zamil, sesuatu yang menemani dengan nyamannya. Karena itu orang Arab menyebut teman dengan zamil, zamili, zamilati. Muzammil, orang yang pakai selimut sebagai teman tidurnya. Saking nikmatnya dia berselimut. Kata Allah, ya ayyuhal muzammil, duhai orang yang berlindung, enak tenang tidur di balik selimut. Qumil laila illa qalila, ayo bangkit walaupun sedikit bangun malam. Nisfahu aw yanqus minhu qalila, setengah malam atau akhir malam. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau tambah sedikit dalam bangun malam itu bacakan Quran dengan tartil yang telah engkau bacakan, hafazkan sebelumnya. Tahu dari mana ini Quran dengan tartil yang telah dihafazkan? Baca ayat 20-nya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bangun, saat berdiri, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Menghafaz Quran menggunakan kalimat yassara, walaqad yassarnal Qur'an. Mengulang Quran menggunakan tayassara. Kalau Qurannya sudah ada, kalimatnya berubah dari yassara menjadi tayassara, yang telah mudah setelah kita hafazkan. Baca. Jadi ayat tahajud bersanding dengan ayat hafazan Quran. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kau ini bagaimana? Siang-siang sibuk sekali bekerja, berangkat gelap, pulang gelap mencari dunia. Malam-malam sibuk tidur, cita-cita masuk surga, Firdaus lagi. Ayo bangun, jadi ahli Quran, tunaikan tahajud. Jadi malam ini jam 2 sampai dengan 3.30, 1 jam setengah kurang lebih, cobalah diulang kembali 1 juz yang telah kita hafazkan siang hari. Nah, kalau seperti itu nanti Qurannya kuat. Dipakai dalam salat sunnah rawatib. Ya, rawatib itu begini, maaf, menghafal subuh, duha nanti masuk, baca dalam duha itu yang telah kita hafazkan. Sebelum qabliyah zuhur, sebelum zuhur, baca yang telah kita hafazkan. Nanti saya turunkan setelah ini menjadi tabel. Ya. Ini kemudian jam 3.30 sampai ke jam 4.04.00 pakai rumus Nabi. Tidur dulu sejenak. Istirahat dulu. Nabi kalau bangun pertengahan malam setelah sholat beliau istirahat dulu. Kalau bangunnya menjelang akhir malam setelah sholat beliau merebahkan ke kanan. Ya, hanya merebah saja. Tapi kalau bangunnya tengah malam tidur sejenak, bangun lagi. Ya, kalau belum terbiasa pasang alarm ya. Pasang pengingat. Jangan sampai tidur sejenak bangun-bangun jam 9. Ya, subuh lewat, bangun jam 4. Jam 4.04.00 sampai dengan jam 4.30. Kalau di sini mungkin jam 5 sampai 5.40, 5.30, isilah di situ dengan istighfar kepada Allah dan berdoa supaya Allah memudahkan hafazan Qurannya. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18, paling kanan di pertengahan. Waktu ini disebut dengan sahar namanya, saharun. Jamaknya disebut dengan ashar. Ada ahli surga jalan-jalan di muka bumi sedang beraktiviti. Ahli surga hidup di bumi sebelum pulang kepada Allah ke surga. Apa di antara aktivitasnya? Dia rajin tahajud, dia kemudian rajin sedekah, dan di antara amalannya jam 4 itu waktu sahar menjelang kepada fajar dia banyak beristighfar kepada Allah. Wabil asharihum yastaghfirun.
maka orang ini akan dikumpulkan nanti dengan 4 golongan lain di surga. Ada di Quran surah ketiga ayat 17. Ya, as-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Ya, ada orang-orang yang akan dikumpulkan di surga, yaitu orang-orang sabar, ahli infak, orang-orang khusyuk ibadah, juga orang-orang yang senang istighfar di waktu sahar. Anda saya sarankan jam 4 nih waktu sahar. Kalau di Malaysia jam 5 lah, ya. Isi dengan berdoa saja, istighfar. Istighfar, kemudian berdoa. Ya Allah, mudahkan hamba dalam menghafaz Quran. Tanamkan Quran dalam jiwa hamba ya Allah. Jangan jadikan hamba lupa dengan Quran hamba. Dan mohon ya Allah jadikan Quran ini dibawa oleh hamba sampai kiamat menghadap kepadamu. Pada saat itulah kemudian berlaku hadisnya hadis qudsi diriwayatkan oleh 30 orang sahabat pertama. Yanzilullahu tabaraka wa ta'ala fi akhir laili. Ya, wa yaqulu, Allah kemudian menyampaikan di sepertiga malam itu, ya ibadi, hai hambaku, siapa yang meminta aku kabulkan, siapa yang berdoa aku berikan, wa man istaghfara li ghafartu lah, dan siapa yang minta ampunan aku ampuni dosa-dosanya. Di saat itu diampuni dosa dan diijabah doanya. Demikianlah berlangsung selama 30 hari. Yang dahsyat nanti, yang paling dahsyat, mula-mula satu baris itu 2 menit, nanti hari ke-10, hari ke-11, hari ke-15, ternyata 2 menit itu ada yang 1 halaman, 2 menit itu ada yang 2 halaman. Dan yang paling dahsyat, ada yang hari ke-20 hafaz Quran 30 juz, hari ke-21 hafaz Quran 30 juz. Ada pernah seorang ibu dengan seorang anaknya, ibunya ingin jadi hafizah, anaknya terserah kepada Allah, dipaksa anaknya untuk menghafal. Ayo ikut mama, belajar dia menghafaz Quran. Awal mula ibu sudah dapat 3 juz, 4 juz, anaknya belum, 0 dari 0. Sepekan dia belum dapat apa-apa. Dia istighfar mendekat kepada Allah, berusaha menghafal. Hari ke-27 si anaknya hafaz 30 juz, ibunya sampai 30 hari belum hafaz 30 juz. Anaknya hari ke-27. Jadi nanti ini tuh tidak mutlak, tidak baku. Bisa jadi berubah. Bisa jadi hari ke-25 hafaz, 24 hafaz, 21 hafaz. Hanya memang kalau nak mulai, kalau ingin menjadikan ini sebagai agenda, mesti jadi prioritas. Ya sudah, tinggalkan dulu kegiatan yang lain. Selama ini kan 30 tahun cari dunia, kenapa tidak ada 30 hari cari akhirat? 30 tahun untuk dunia, mana untuk akhiratnya? Dunia kita tinggal tak kita bawa. Apa ada orang wafat bawa rumahnya, orang wafat bawa keretanya? Anda punya handphone paling bagus, wafat tak bisa dibawa. Taklah Ustaz, saya mau tulis wasiat, nanti saya bilang pada istri saya, kalau wafat tolong kuburkan dengan handphone dia. Di handphone paling saya sukai, kalau kangen miss call saja. Tak bisa. Nah inilah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa didapatkan dan dipraktikkan dalam kehidupan kita insyaAllah. Jika memang berminat untuk menghafaz, bisa dibuat kemudian suasananya, habitnya di rumah masing-masing. Atau misalnya buat kelompok lah dengan beberapa kawan, duduk jadi ustaz yang baik. Buat prioriti 30 hari sekarang, saya kosongkan dulu aktiviti untuk menghafaz Quran. Sebetulnya paling bagus Ramadan, tapi sudah lepas dah. Ya mungkin tahun depan insyaAllah Allah berikan kembali Ramadan, kita maksimalkan. Ramadan kami punya program kemarin 10 hari 30 juz, 10 hari. Ada yang selesai dalam 7 hari 30 juz. Ya, 10 hari hafaz Quran. Ada yang 3 juz, ada yang 4 juz, ada yang 5 juz. Di Kuwait pernah ada suami seorang pekerja, teman, ya saudara. Dia kerja buruh swasta, ya, maaf bukan buruh swasta, pekerja umum lah. Ya, di umum di pemerintahan, di jabatan. Dia kerja, dia sengaja setahun tak cuti dulu. Cutinya diambil untuk masa itikaf. Liburnya. Dia mengajukan libur, kan kerja tu ada libur ya, dalam setahun boleh ambil libur berapa itu. Nah dia tak ambil, dia ambil saat itikaf dengan niat untuk menghafaz Quran. Dia bincang dengan istrinya, saya nak menghafaz Quran dan saya malu terhadap Allah, kurang lebih begitulah bahasa kita. Dia mau menghafaz Quran, lalu dia bilang pada istrinya, saya ingin menghafaz 3 juz saja, 10 hari. Dia pamit pada istri, istrinya tuh Masya Allah, Allahu Akbar. Dia punya 4 anak, 1 anak masih diberikan ASI, masih diberikan susuannya. 4 orang anak. Begitu pamit istrinya termotivasi. Papa menghafal, saya pun akan menghafal. Dia menghafaz di rumah. Suami pergi ke masjid, 10 hari dia intikaf. Setelah selesai, dia pulang ke rumah, wajahnya berbinar. Dia panggil istrinya. Ummi, zauji. Ma, ibu anak-anak, istriku sayang sini. Begitu datang, alhamdulillah, hafidtu 3 ajza. Saya hafal 3 juz dalam 10 hari. Ya Allah, kemana saja saya selama ini hafal 3 juz. Istrinya memuliakan suaminya, diambil tangannya, dicium tangannya, mengucapkan selamat. Kau telah hafaz suamiku 3 juz, Masya Allah. Tanpa dia bercakap pada suaminya bahwa dia hafaz 30 juz dalam 10 hari. Nah, jadi inilah yang coba kami sampaikan, telah kami uraikan. Kita punya masa ke depan ni ada 30 minit saja.
ya kami diberikan waktu untuk bisa berdiskusi, barangkali ada soalan yang bisa kami jawab. Kalau tak ada soalan, saya mau berikan yang terakhir, ingin berikan satu simulasi. Saya ingin tunjukkan pada semua bahwa Anda bisa menghafaz Quran minimal 5 ayat dengan nomornya, dengan posisinya dalam Al-Quran di bawah 5 menit. 5 ayat 5 menit, tidak sampai 5 menit. Saya tunjukkan Anda hafaz Quran dengan nomornya, dengan posisinya. 5 ayat, 5 nomor, 5 posisi dalam Al-Quran. Kalau tak ada soalan, kita bisa praktekkan. Kalau ada soalan, saya tunda sejenak. Saya berikan 10 menit untuk diskusi. Kalau ada, saya jawab. Kalau tak ada, kita coba lanjutkan. Ada soalan? Baik, kita buka dulu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifit Fitriani mau bertanya, Ustadz, bagaimana kalau kita sudah hafal ayat itu terus kita praktekkan dalam sholat tahajud, pas sholat itu kita lupa 2 ayat atau beberapa ayat, kita terus mengulang mengingat, sudah selesai sholatnya, apakah kita harus mengulang sholatnya atau biar saja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang murajaah hafazan Quran yang tadi dihafazkan. Kemudian dalam murajaah itu tertiba kemudian lupa ayatnya yang dibacakan. Pertanyaan pertama, kenapa lupa? Itu ya. Sebab ada hadis nanti di dalam hadis riwayat Abu Dawud dari nomor hadis 857. Ada syaitan menggoda orang solat. Awas. Ada setan penggoda orang solat. Namanya khinzib. Atau dibaca juga dengan khanzab. Nanti ada 19 jenis setan. Ada kitabnya. Setan penggoda orang wudu, pemberi waswas. Kadang-kala sudah berwudu, kita tak yakin, sudah belum. Batal tak ya? Itu namanya walhan. Ada setan yang dia penunggu rumah. Ada di bilik-bilik rumah ada. Namanya dasim. Dasim itu setan rumah. Awas, bahkan dia bertugas memecah belah rumah tangga suami istri. Itu ada di Quran surah kedua ayat 102. Yufarniquna bihi bainal mar'i wa zawji. Setan pemecah belah rumah tangga. Karena itu usahakan ucapkan salam setiap masuk rumah. Kata Nabi, jika kau ucapkan salam, Assalamualaikum, setan berkata kepada kawannya, kita tak punya tempat menetap di rumah ini. Tapi kalau tak diucapkan salam, dia berkata, kita punya tempat menetap di bilik ini. Saya biasakan tuh pada budak-budak di rumah, pada anak-anak, saya bilang sama anak saya yang paling tua, waktu dia usia 3 tahun, sekarang usia dia 6 tahun. Saya bilang, kakak, di rumah ini ada setan, kalau kita masuk, ucapkan Assalamualaikum. Namanya dasim. Kalau tak diucapkan, nanti dia akan tinggal di kamar kakak ini. Dia langsung melakukan, dia masuk ke kamar, dia ucapkan Assalamualaikum dasim. Dia sebut namanya pula, supaya keluar sekalian. Nah, untuk orang sholat namanya khinzib atau khanzab dia. Kata Nabi, idza udzina fa farra syaitanu alaihi duratun. Jika azan dikumandangkan, Allahu akbar, maka syaitan akan lari meninggalkan manusia karena mendengar suara azan itu. Lari terbirit-birit, fa alaihi durat. Jadi, makanya jangan heranlah kalau sedang azan berkumandang, kawan pun yang tak biasa sholat dia bisa bercakap, sudah azan nih. Ya. Fa idza tuwiba fa'ada, kalau azan selesai, maka baliklah syaitan itu, balik lagi. Maka orang tadi berkata, tenang saja, baru azan belum qomat. Lalu kemudian dimulai salat. Fa idza kabbara, maka bila telah bertakbir, maka dia mulai membisikkan di telinga orang salat itu, uzkur kadza, ingat ini. Maka jangan heran dah. Sekarang tak ada, biasa saja. Fokus kita sebelum salat khusyuk, tapi begitu bertakbir silahkan akan nampak was-was di kepala kita. Ingat kata Ustaz Adi tadi, Masya Allah, ada setan menggoda saat engkau takbir. Itu setan lah dia. Bahkan anda akan diajari metode menghafaz Quran supaya ingat, supaya pecah. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai ada nanti orang salat lupa berapa rakaat dia sedang menunaikan salatnya. Karena itu sebelum salat berlindunglah kepada Allah dari waswas syaitan. Berlindung. Pertama berlindung. Bisa bacakan yang ringan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau merasa khusyuk, sila mulai. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Itu langkah pertama. Kalau di pertengahan lupa, misalnya karena sebab tertentu lupa, apa yang terjadi? Ingat dulu. Ya, berhenti dulu bacaan. Ulang ayat sebelumnya. Misal, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Lupa.
walahum walahum walahum. Ulang lagi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun. Lupa. Ulang satu ayat sebelumnya. Yukhadi'un Allah. Untuk menyambungkan ke ayat setelahnya. Nah, kalau bertemu teruskan. Kalau lupa juga, bisa lupa, maka lihat berapa ayat yang sudah dibaca. Kalau ayat ini hurufnya sama dengan surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, walaupun hanya seayat, Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, ayat itu lebih banyak daripada surah Al-Kautsar. Kemudian mau masuk ke Alif Lam Mim misalnya di Ali Imran lupa, maka dicari-cari lama tak jumpa, lama tak bertemu, lama tidak datang, maka silahkan langsung boleh ruku tanpa melanjutkannya. Tapi kalau jumlah ayatnya belum sama dengan jumlah ukuran yang inna a'tainakal kautsar, maka pindahlah ke surah lain yang telah dihafazkan. Misal mau mulai Al-Baqarah baru Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Astagfirullah. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Tunggu sampai 5 menit tak muncul, pindah surah untuk bisa rukuk. Qul huwallahu ahad. Enggak apa-apa salat sendiri. Nanti biasanya saat sujud datang lagi. Ada begitu. Sujud datang dia. Kalau sujud dia datang, maka rakaat keduanya ulanglah yang tadi. Alif Lam Mim, Dzalikal Kitab dan seterusnya. Maka selesai kemudian rakaat yang pertama selesai, tuntas hafazan kita. Kalau memang sudah 2 rakaat lupa tak muncul, maka bacakan itu selesai kita sholat. Selesai sholat, bacakan dulu, selesai buka mushaf, baca lagi, lanjutlah ke rakaat yang selanjutnya dengan ayat yang selanjutnya. Ya, dan tak perlu mengulang sholat, karena sholatnya sudah sah. Sholat tak perlu diulang, kecuali kalau menambah rakaatnya, mengulang bacaannya itu boleh dilakukan. Lihat mana yang paling mudah untuk dikerjakan. Yang penting targetnya selesai. Tahajud itu kita mengulang 1 juz. Jelas ya? Baik. Ada yang lain? Fadhal. Sebelah sini. Tahan sebentar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di awal di berita sampaikan tadi, surga itu diberikan untuk yang hafal untuk 30 juz. Lalu bagaimana bila saya itu hafal juz 30 di 3 ayat di 3 surah terakhir, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Apakah itu juga termasuk untuk dapatkan sebagai penghafal Quran? Terima kasih. Baik. Tadi kemudian kami detilkan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ahli Quran. Dan kemudian disampaikan oleh para ulama penjelasan Nabi dimaksud. Ingat, ulama ini adalah pewaris Nabi, jadi yang paham tentang kalimat Nabi para ulama. Apa dalilnya? Ibnu Majah nomor hadis 233 tadi, di akhir hadisnya dikatakan wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhaman walakinnahum warathul ilmi. Ya, warathul ilma fahadduhu bihadhin wafir. Sungguh para ulama itu pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham tapi ilmu pengetahuan. Maka jika ada ulama menyampaikan pengetahuan, maka ambil dengan erat sekali. Nah, kata para ulama melihat keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli Quran itu dibagi 3 bagian yang tadi saya sampaikan. Pertama ahli qiraat, yang kedua ahli tilawah, yang ketiga ahli hifdz. Qiraat dia hanya hafal 1-2 surah. Seperti di zaman sahabat nanti ada yang hafal Al-Baqarah saja. Ada yang hafal surah lain saja. Sampai Abdullah bin Amr bin As berkomentar, banyak orang saya temukan di zaman-zaman Nabi itu hafalnya cuma 1 surah tapi amalnya melebihi surah itu. Cepat dia beramal. Ya, saya khawatir yang sekarang dan yang nanti ada hafal 30 juz tapi tidak mengamalkannya. Berat dia mengamalkannya. Berat dalam mengamalkannya. Yang kedua ada ahli tilawah. Dia sedang menggali makna Quran. Belajar di Al-Fatihah. Dia baca tafsirnya, dia kumpulkan. Di tafsir Syekh Syarawi, di tafsir misalnya Tuha Ibn Ashur, di tafsir Al-Maraghi, di tafsir Ibn Kathir, di tafsir Mithruhul Ma'ani Al-Alusi. Jajarkan oleh dia. Setiap 1 ayat lihat semua tafsirnya. Sampai dia wafat belum sempat 30 juz. Ada yang seperti itu. Itu pun ahli Quran. Di ahli Quran adalah ahli yang cinta dengan Al-Quran. Dia mencintai Quran dengan bacaannya. Dia cinta Quran dengan tilawahnya walaupun dia tidak hafal 30 juz. Ada yang cinta Quran lalu menghafalkannya. Dia hafalkan. Maka ketiganya ini termasuk ahli Al-Quran.
akan diberikan perhiasan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kecintaannya pada Al-Qur'an. Hanya bezanya dengan yang hafaz Quran 30 juz adalah saat dia menempati surga yang dijanjikan itu. Bagaimana caranya? Allah perintahkan dia bacakan surah yang dia biasa bacakan saat di dunia. Bagi pecinta Quran itu. Maka yang tadi hafaz satu surah, dia baca. Hadisnya jelas di At-Tirmidzi, nomor hadis 2915. Iqra waqar fa inna akhira qiraatika akhira manzilatika. Bacakan Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia, akhir bacaanmu disitulah tempat tinggalmu di surga. Ahli Al-Baqarah begitu dibacakan naik. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, naik lagi sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai ujungnya. Ya, anta maulana, ya, terus fansurna 'alal qaumil kafirin, berhenti. Karena sampai di situ dia baca. Berhenti di situ, itulah tempat tinggalnya di surga. Yang biasa tilawah dia bacakan ayat tilawahnya, baca berhenti, di situ tempat tinggalnya. Yang hafaz 30 juz dia bacakan terus sampai selesai minal jinnati wan nas, di situ tempat tinggalnya di surga. Dan nanti kata para ulama ada orang menyesal masuk surga. Masuk neraka menyesal, biar saja. Masuk surga menyesal, bukan karena masuk surganya, tapi karena kebiasaan baca Al-Qur'annya. Dia biasa baca 5 ayat, berhenti di situ. Temannya yang 10 ayat naik lagi ke atas, semakin naik semakin indah. Maka dia berkata, ya Allah, kenapa saya tak teruskan dulu sampai dengan 10 ayat? 10 ayat menyesal, ya Allah, kenapa tak sampai 20 ayat? Sampai paling tinggi. Itulah tadi saya cakap bahwa ada anak-anak Palestina yang 30 juz, dia bercanda dengan kawan yang baru 15 juz. Dia katakan, nanti kalau aku sudah di atas nih, aku dadahi kamu di bawah. Canda mereka. Itu motivasi saja. Tapi dapatkan surga yang kita inginkan sesuai dengan amalan-amalan kita insyaAllah. Yang penting kita niatkan dari sekarang. Ya, nanti ada 4 jenis surga. Nanti di kuliah saya mungkin yang lain masa, lain waktu, nanti kita akan bahas ragam surga dalam Al-Quran. Ada 4 jenis surga. Surga tertingginya bukan sekedar penghafaz Quran, tapi dia tinggal bersama Rasulullah SAW. Ada 4 jenis. Di surga bersama Nabi, di taman surga, surga seluas langit dan bumi, dan surga yang biasa saja. Biasa pun jangan dikira biasa kelas ekonomi seperti ada di dunia, tidak. Ada keistimewaannya, hebat. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada lagi yang lain kan? Terakhir ya, nanti terakhir ini sejenak supaya saya ada masa untuk bisa simulasi. Boleh diberikan mic-nya? Syukran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, kalau kami orang Malaysia berminat untuk menyertai karantina di Bekasi, Indonesia, bagaimanakah caranya? Sama ada terus pergi ke sana ataupun boleh buat di Malaysia? Terima kasih. Baik, jazakallah khair. Semoga Allah muliakan ya ukhti kita ni, dan semoga amalan dinilai berdasarkan niatnya. Semoga Allah lipat gandakan pahala, dan semoga Allah juga berikan kemudahan terhadap semua apa yang telah diniatkan. Jika ingin datang ke Indonesia kemudian bergabung di sana, boleh. Ya, sangat boleh. Boleh sangat. Kerana tu kami bawa tim sini, full tim. Kami ada 20 orang sini datang, dan di sana di luar tu ada booth nanti attesir. Di sini kami bawa koordinator untuk program. Jadi bisa tanya-tanya tinggalnya di mana, ya, berapa lama tinggalnya, fasilitasnya apa saja, kemudian siapa trainersnya. Kerana tu kami bawa yang ikhwan, kami bawa yang akhwat. Sini ada Ustaz Cendekia. Mana Ustaz Cendekia? Boleh bangkit bangun Nah, ini koordinator untuk program attesir. Direkturnya di Indonesia, ini koordinatornya. Nanti semua program ada di beliau. Boleh tanya masanya, boleh duduk lagi, jangan lama-lama lah. Maaf, sudah menikah, sudah punya putra ya. Dah. Jadi ada semua di sana. Ya, beliau bawa keterangannya, masanya berapa lama menghafaz, kemudian sistemnya seperti apa, tinggalnya di mana. Kalau ada biaya misalnya, apa saja biayanya yang diperlukan, ya, mungkin untuk laundry pakaian, untuk makan, untuk yang lain. Tapi tempat fasilitas gratis. Belajar tak ada biaya, percuma. Ya, kami haramkan untuk meminta wang apapun dari pengajar, tak ada. Bahkan saya pun datang sini, saya sudah sampaikan sejak sampai tadi malam, saya tak butuh apapun. Saya datang sini sendiri. Kalau perlu beli tiket sendiri, hotel sendiri. Ya, saya tak mau dibayar, tak mau dibeli apapun. Jangan berikan saya amplop, termasuk di masjid ini. Tak boleh berikan 1 ringgit pun pada saya. Saya ingin hujah saya ringan di hadapan Allah. Saya ingin katakan saya sudah datang, ya Allah, saya sudah sampaikan sepenuh yang saya bisa lakukan. Saya tak minta apapun pada mereka. Saya ingin hujah saya ringan di hadapan Allah. Karena yang saya bawa ini Al-Quran, dan itu akan ditanya. Tolong dimanapun saya mengisi selama berada di Malaysia, jangan berikan apapun untuk meringankan saya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya tak butuh ringgit, tak butuh rupiah, tak butuh apapun. Yang saya hanya butuhkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, Anda boleh doakan saya supaya Allah ampuni dosa-dosa saya, itu yang saya inginkan. Jadi, kalau ada masa silakan datang ke Bekasi. Kami datangkan pula trainersnya tadi, ada Ustazah Uswa, ada Ustazah Hayani juga datang. Semua itu 30 juz sudah hafaz. Ya, kemudian kalau Ustaz, kami bagaimana dengan yang di Malaysia, tak ada masa datang ke sana, ke Indonesia. Nanti sila belajar, kirimkan trainers ke sana. Supaya dia bisa belajar, balik ke Malaysia ajarkan lagi. Ya, dia bisa mengajar di sini. Mungkin di antara tuan puan ada pondok-pondok atau yang lain, berangkatkanlah kirim ke sana. Belajar, balik sini. Nanti kita ada kelas online, ya bisa diberikan di situ materi-materinya. Tapi tetap untuk setoran mesti talaqi, mesti datang. Mesti ada masa untuk belajar. Jadi dari sekarang direncanakan, insya-Allah di bulan Ogos ni, bulan depan, kita akan mulai angkatan pertama untuk yang karantina. Ya, 30 hari 30 juz. Nanti bulan Ogos. Yang sudah daftar saya tidak tahu ada berapa. Nanti kita bagi selama setahun. Sampai setahun ni Ogos selesai, masuk duf'ah gelombang selanjutnya. Terus selesai, masuk kelompok selanjutnya. Terus setiap bulan tu ada yang baru. Ya, tempat tinggal kami sediakan, sudah ada tempatnya khusus. Ya, saya kira demikian. Kalau nanti ada masa silakan bisa ke Indonesia. Nanti bisa dapat webnya ada di sana. Ya, tempatnya jelas. Ya, Quantum Akhirat Institute. Ya, Quantum Akhirat Institute disingkat QAI, Quantum Akhirat Institute. Programnya At-Taysir. Ya, nanti subprogramnya At-Taysir Learning Center, ALC, At-Taysir Learning Center. Silakan masuk ke situ, dilihat nanti di situ semua ada keterangan termasuk syarat-syarat dan hal-hal lain yang diperlukan. Saya kira demikian ya. Allahu taala a'lam bis-shawab. Saya kira cukup ya untuk soalan jawab. Saya coba sempurnakan dulu kita dengan untuk mencoba testimoni, atau bukan testimoni lah, simulasi dari apa yang telah kita cuba sampaikan. Saya nak tengok dulu saya punya berapa masa atau waktu untuk 20 minit sampai setengah 1 ya, insya-Allah. Bismillah. Tambahan sikit saja. Untuk bisa menghafaz satu baris 2 minit, satu halaman 30 menit, satu lembar 60 menit. Step pertamanya mesti membiasakan membaca Quran dulu. Lancar dulu. Karena tak bisa, mustahil langsung menghafaz tanpa bisa membaca, tak bisa. Kami ingin hafazan kuat dan dibaca dengan benar. Di At-Taysir tak boleh baca sekedar baca, bacaan harus benar. Nanti di tempat kami ini sekarang nanti insya-Allah ada yang dari Mesir untuk sanad sampai 10 qiraat. Ada yang dari Sudan, dari Jamiatul Quran. Kita sudah bekerja sama. Nanti untuk mengecek sanadnya ada, yang dari Mesir ada. Untuk mengecek tajwidnya ada. Kita ada dari Yaman, dari Mesir. Kemudian juga ada yang dari Sudan. Dan juga ada yang bersama kami juga. Nanti ada setoran hafazan langsung bertalaqi. Kalau akhwat dengan akhwat lagi, dengan ustazahnya. Laki-laki dengan laki-laki. Hal tertentu pakai hijab nanti boleh setoran dengan saya untuk At-Taysir ini. Karena At-Taysir agak berbeza. Nanti untuk At-Taysir nomor dan number dan sebagainya itu menggunakan metode yang beda dengan yang tadi. Biasakan dulu bisa menghafaz, bisa membaca sampai ukuran 20 sampai 30 menit satu juz. Ya, toleransinya 40 menit. Jadi kalau bisa 30 menit satu juz. Bacalah macam surah Yasin tu. Tapi tajwidnya tepat. Bukan sekedar asal baca. Biasa baca dulu, latihan baca. Karena tu nanti bila ada yang ingin bergabung, berminat untuk ikut metode At-Taysir, dia akan dites bacaan dulu. Satu juz tu selesai tak 30 menit. Toleransinya 10 menit, jadi 10 menit. Kalau dia bisa baca 40 menit, ya selesai satu juz, itu insyaAllah akan mudah. Bahkan dia bisa selesai dalam tempo di bawah 15 hari. Tapi kalau dia belum terbiasa, masih 60 menit, 1 jam, 2 jam, nah dia perlu berlatih dulu. Patut ditanya selama ini mana saja dia tak berinteraksi dengan Al-Quran. Maka biasakan dulu supaya mengenal. Kalau sudah cinta, kalau sudah cinta, apapun akan dikerjakan. Demikianlah kepada Al-Quran, ta'aruflah dengan bacaan Al-Quran sampai anda mencintainya. Kalau sudah cinta dengan Al-Quran, apapun akan dilakukan untuk Al-Quran. Ya, ini poinnya. Nah, saya coba berikan simulasi sana. Saya ingin tunjukkan bahwa kita insya-Allah bisa dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai dengan 5 ayat dulu ya. Saya buat begini dulu. Ini simulasi. Lepas ni nanti kalau masih ada masa saya buatkan table. Kapan mulainya, kapan kemudian selesainya. Perhatikan sini nih. Nampak ya? Saya jadikan yang ini kanan. Saya tuliskan. Apa ini? Kanan.
Kalau saya tulis kanan, berarti di sebelah kanan mushaf. Jadi paham ya? Kalau yang ini kanan, yang ini apa? Kiri. Kiri. Berarti dia berada di kiri mushaf. Berada di kiri mushaf. Nah, sekarang kita cek. Saya masukkan dulu 5 ayat Al-Baqarah pertama. Saya tulis sebelah kiri. Berarti dia di kiri mushaf. Tahan sebentar, tahan. Lihat sini. Ini apa? Ini apa? Kalau saya tunjuk gini, berarti dia ada di kanan atas. Kanan apa? Atas. Ini bawah. Ini tengah. Ini kiri atas. Ini kiri tengah. Ini Masya Allah. Belum nampak ayatnya. Baru posisinya saja. Posisi kanan atas, kanan bawah, kiri tengah, kiri bawah. Nah, saya masukkan sebelah kiri. Saya berikan nomornya 1. Alif Lam Mim. Berada di mana? Kiri atas. Baik. Dzalika. Ini masih di atas. Di sini saya coba turunkan ke bawah untuk memudahkan. Dzalika. Tengah di sini ya. Saya batasi. Ini bawah. Dzalika. Nomor berapa? 2. Berada di mana? Kiri atas. Masuk ayat ketiga. 3. Alladzina. Apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina. Nomor ketiga. Di mana posisinya? Kiri tengah. 4. Walladzina. Kiri agak ke bawah. Pakai wawu. Walladzina. Apa bunyinya? Walladzina. Ayat ke berapa? 4. Posisi kiri bawah, agak ke tengah. 5 terakhir. Ulaika. Apa? Ulaika. Ayat kelima. Ulaika. Posisi kiri bawah. Ulaika. Oh, maaf. Kurang sedikit sini. Ika. Ulaika kiri bawah. Karena ini di kiri, yang kanan saya hapus dulu untuk memudahkan. Perhatikan sini. Nanti di Mushaf At-Taisir akan ada potongan ayat seperti ini. Ya, di pinggir-pinggirnya. Saya ulang ya. Sebelah kiri Al-Baqarah 1 sampai 5. Saya tunjukkan pada Anda, kurang dari 5 menit Anda bisa hafaz ayat ini dengan nomornya, dengan posisinya. Nanti saya hitung, ya. Lihat, saya tunjukkan dulu. 1 apa? Alif Lam Mim. 2 apa? Dzalika. 3 apa? 4 apa? Walladzina. 5? Nah, sekarang kita mulai hitungan. 11, 16, 11, 17. Berarti saya akan berhenti di 11, 22, ya. Baik, kita mulai ya. Lihat baik-baik. Cara menghafazkannya pertama, supaya fokus, lihat ayat pertama dengan terakhir. Saya mulai dari 1 dulu. 1 apa? Ulang. 1. Baik, saya hapus dulu. 1. Baik. Masuk ke yang 5, ayat yang terakhir. 5. Maksudnya nanti mudah menghafalkan bagian tengahnya. Kalau sudah hafal awal dengan akhirnya, yang tengahnya mudah dicari. 5 apa? 1 apa? 5 apa? Setelah itu saya hapus. Lihat, perhatikan, tinggal 2, 3, dan 4. Sekarang lihat baik-baik, jangan ada yang berbicara, jangan ada yang bercakap. Lihat yang paling mirip 3 dengan 4. 3 alladzina. 3 apa? Alladzina. 3. Masya Allah. 4 tinggal tambah wawu. Walladzina. 4 apa? 3. 4. 3. 4. 5. 1. 5. 4. 1. Tinggal 1 lagi. 2. Dzalika. 2 apa? 2 apa? 2 apa? Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ikhwan berhenti, akhwat saja. 5, 3, 4, 2, 1. Sebutkan nomornya. Alif Lam Mim. Ulaika alladzina walladzina dzalika alladzina yu'minuna bil ghaib. Surat apa? Al-Baqarah ayat ke berapa?
Posisi kiri tengah, Masya Allah. 2 menit. 5, 4, 3, 2, 1. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Surat apa? Ayat keberapa? Posisi? Masya Allah. Ini apa? Kan, ini kosong lah, tak ada apa-apa. Tapi karena di kepalanya sudah ada Al-Quran, setiap melihat number Quran saja. Dan di mana tak ada angka, semua ada angka. Berapa umur? Angka. Berapa nomor peci ini? Angka. Berapa nomor handphone? Angka. Usia berapa? Angka. Ya, saya pernah tanya, berapa usiamu? Ya kadul barku yakhtafa. Masya Allah. Anak ni. Masya Allah. Mau kau menikah? Mau Ustaz. Berapa? Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Ya itulah apa yang tadi saya sampaikan. Ya, Al-Quran mudah. Kurang dari 2 menit kita bisa hafazkan ini. Asal kita yakin dan kita menikmati itu. Kalau tak nikmat ya capek, jadi beban saja. Banyak anak-anak sekarang ikut sekolah, ikut pondok, hanya beban saja menghafal, capek dia, penat. Karena tidak mencintai apa yang dia kerjakan. Cintai apa yang dilakukan, maka akan mudah Al-Quran kemudian hadir dalam jiwa kita. Mulailah di hari Sabtu. Saya ulang, terakhir, ini saya tutup. Mulai di hari Sabtu. Kemudian berlanjut ke Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat istirahat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sudah nanti hafaz Quran. Biasanya kami kalau sudah para penghafaz Quran itu setiap 6 hari ini kita murajaah paling minimal 5 juz. Jadi Sabtu 5 juz. Sebelum subuh, setelah subuh 1 juz, subuh 1 juz, zuhur 1 juz, asar, maghrib, isya 5 juz, Sabtu 5 juz, Ahad 5 juz, 10 juz, Isnin 5 juz, 15 juz, Selasa 5 juz, 20 juz, Rabu 5 juz, 25 juz, Kamis 5 juz, 30 juz. Jumatnya kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Al-Quran itu ditanamkan ke dalam jiwa-jiwa kita dengan penanaman yang kuat. Nah, terakhir saya ada masa 9 menit lagi sampai dengan 11.30 sebelum berdoa. Saya bolehlah pinjam ini buku yang merajaah yang hijau ya, ini saya kembalikan. Nah ini yang terakhir, Anda yang dapat paket nih ya di hari ini ada buku warna hijau yang ini. Habis, insyaallah mudah-mudahan dapat ya. Kita berusaha sebaik mungkin apa yang bisa kita bawa. Kami bawa, menurut kami itu yang paling banyak bisa dibawa. Karena tak bisa semua pesawat isinya ateisir semua. Jadi kita bawa, memang ini agak, alhamdulillah kita senang, banyak orang minat ya, mereka seronok dengan menghafal Quran sekarang ni. Kita cetak 10.000 habis dalam 1 jam, 20.000 habis lagi 1 jam. Kita sudah cetak ni 50.000, habisnya cuma 2 jam habis tu ya. Ni yang ada memang kita siapkan untuk ke Malaysia kita bawa, tapi mampunya hanya bawa beberapa. InsyaAllah nanti di lain masa bisa didapatkan ya. Ini kunci rahasia besar di At-Taisir untuk menghafaz Quran dengan numbernya. Dengan number tu di sini. Kalau yang MZN dengan mushaf itu yang 30 juznya. Ini untuk menguatkan dengan numbernya. Karena tu di kitab yang ini isinya adalah mushaf, di bawahnya mushaf murajaah, di bawahnya number semua. Number semua, angka. Dan di sini mushafnya ditulis samar. Jadi cuma awal ayatnya saja yang tebal. Nah, bagaimana cara menggunakan mushaf ini bagi yang sudah punya, menggunakan murajaah, buku murajaah ini? Nanti saat akan masuk ke sini jangan digunakan dahulu sebelum menggunakan yang mushaf dengan buku MZN. Belajar itu sudah hafaz, nanti baru boleh pindah sini. Ini nanti digunakan misal sebagai contoh, nanti Anda membuka misalnya Alif Lam Mim Al-Baqarah. Ini sama dengan mushaf dari kanan dimulai. Nanti di numbernya, di angkanya di bawah ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Al-Fatihah di bawah lagi. Setelah itu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Setelah itu angka acak 4, 3, 2, 5, 7, kemudian 6, 5, 4, 3, 1, 2 dan seterusnya. Ini maksudnya apa? Maksudnya kalau sudah menghafazkan misalnya Al-Baqarah 1 sampai 5, maka silahkan cek dengan nomornya di bawah. Ya, di samping dulu ini nomor semua. Cek hafazan Qurannya, lihat nomor ini saja. Nomornya dilihat, bacakan ayatnya. Kalau sudah lancar ini pindah ke bawah. Pindah ke bawah, nanti ada angka acak, angka urut, baca terbalik, baca acak, semua nanti kalau sudah hafaz lancar, pindah halaman berikutnya.
tidak akan pindah ke halaman berikutnya kecuali halaman sebelumnya akan terbawa di angka di bawah ini, nomor ini. Jadi tidak akan ada orang hafaz halaman selanjutnya yang sebelumnya tidak hafaz, tidak ada. Yang sebelumnya akan terbawa lagi. Ya, jadi di sini nanti mushaf murajaah untuk hafazan menggunakan nomornya. Kalau sudah lulus ini, maka nanti kami akan hadiahkan, kami wisuda diberikan mahkota terbuat dari kertas plus dengan 1 lembar murajaah. Di situ angka saja. Dia bisa bawa angka saja kemana-mana. Ya, nanti di wisudanya diberi mahkota pakai kertas. Ya, nah, itu kemarin kita wisuda anak TK. Ya, ayah ibunya kita undang ke depan. Kita berikan kursi. Jadi duduk di kursi itu, anaknya datang membawa mahkota terbuat dari kertas. Di anaknya itu yang sekolah menghafaz Quran. Di kami anak TK menghafaz Quran, dasarnya 2 juz. Diberikan bacaan yang mutqin. Nanti SD-nya mereka hafaz 30 juz, di wisudanya di Mekah dengan di Madinah. 2 juznya itu di wisuda di Bekasi, orang tuanya diminta duduk di kursi. Anaknya yang kecil-kecil, budak 4 tahun, 5 tahun, dia bawa mahkota dipakaikan di kedua orang tuanya, di kepalanya. Dan tidak ada satupun orang tua kecuali mengalir air matanya. Baru 2 juz. Bagaimana ketika anak itu hafal 30 juz? Dan bagaimana ketika Al-Quran dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, kami kira itu yang bisa disampaikan di jumpa kali ini. Malam nanti insya Allah kita berjumpa. Kita pun akan belajar dari Al-Quran. Malam nanti kita akan belajar tentang formula rahmah dari Al-Quran dan Sunnah untuk penyatuan ummah. Itu tema saja. Tapi malam nanti saya pun akan ajarkan, termasuk nanti ada bagian pagi ini yang belum mungkin bisa dibahas, disampaikan. Malam nanti saya akan tambahkan sedikit untuk melengkapi seperti apa menjadi penghafaz Quran yang paripurna. Ada 1 ayat yang belum saya bahas. Rahasia ayat itu, kalau Anda dapatkan ayat itu, Allah akan percepat 2 kali lipat dari orang biasa. Itu sudah janji Allah. Ya, Anda lakukan satu amalan, itu janji Allah. Anda kerjakan, maka Allah akan lipatkan 2 kali lipat minimal dari orang biasa. Dan janji Allah itu ditunjukkan langsung kepada Nabi Muhammad. Setelah itu dibuka kepada hamba-hamba yang lain dengan amalan yang hanya terkait dengan Al-Quran sahaja, terkait dengan hafazan kita pada kesempatan di pagi siang hari ini. InsyaAllah malam nanti kita berjumpa ba'da maghrib. Barangkali waktunya singkat saja karena besoknya saya mesti ke Kuala Lumpur dan kembali ke Jakarta. Saya kira itu, saya bermohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Sesungguhnya bila ada benar itu dari Allah dan Rasulnya, saya tak punya kuasa apapun. Tapi bila ada yang salah, itu mutlak karena kesalahan dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 sunnah dalam berdoa, cukup dengan hamdalah saja. Bila ada silang sengketa dengan kifaratul majlis, bila ingin sempurna, Nabi kadang berdoa, sahabat mengikuti atau mengaminkan. Saya ingin berkenan menggabungkan ketiganya dan mudah-mudahan Allah mengabulkan walaupun sebagian dari apa yang kita mohonkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم لك الحمد يا الله كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله نسألك خير ما سألك رسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل ما استعاذ منك حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته. Duhai Allah, jika ada yang berkumpul ya Allah untuk belajar di masjid ini, datang membawa lumuran dosa, jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Bila ada yang datang dengan kegelisahan, jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah berikan ketenangan dalam hatinya. Jika ada yang datang ya Allah membawa penyakit, maka dengan keikhlasan amalnya angkat dan sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang datang membawa kesulitan di rumah tangganya, di pekerjaannya, maka mohon dengan keikhlasan amalnya mudahkan dan hilangkan segala kesulitannya. Allahumma nakhussuka bid-du'a ya Allah, Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an, Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an, waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma zayyin ya Allah akhlaqana bi zinatil Qur'an wa nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa tawaffana muslimin ka ahli al-Qur'an wa alhiqna bis salihin ka ahli al-Qur'an ka ahli al-Qur'an ka ahli al-Qur'an ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ya Allah barik hadzal balad
بارك هذا البلد ماليزا يا أرحم الراحمين وأختها وشقيقها أندونيسيا يا رب العالمين ألفنا يا الله ولا تفرقنا وحدنا في الصف واحدة لإعلاء كلمتك يا رب العالمين اللهم احفظ علماءنا واجعلهم مخلصين في إعلاء كلمتك يا رب العالمين اللهم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.